Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Bu Maya. Hari ini mendongeng bersama Bu Maya. Teman-teman, apakah ada yang tahu hari ini ceritanya apa ya? Hari ini Bu Maya akan menceritakan cerita yang sangat bagus. Judulnya adalah Pemuda yang Tangguh Tahan Api. Kira-kira siapa ya yang tahan api? Yuk kita simak ceritanya. Pada suatu hari di kerajaan yang sangat luas, hiduplah seorang raja bernama Raden Baribin. Ia menikah dengan Ratna Dewi Pamungkas. Ratna Dewi Pamungkas ini adalah adik bungsu dari Raden Siliwangi. Alhamdulillah, Raden Baribin dan Ratna Dewi Pamungkas dikaruniai 4 orang anak. Anak yang pertama ini sangat tangguh. Dia bernama Raden Katuhu. Raden Katuhu. Raden Katuhu adalah pria yang tangguh. Saat dia beranjak dewasa, Raden Katuhu meminta izin kepada orang tuanya. Pada suatu malam, Raden Katuhu meminta izin kepada ayahnya. Ayah, aku sudah beranjak dewasa. Aku ingin memiliki kehidupan dan aku ingin mencari ilmu yang lebih baik lagi. Aku ingin punya pengalaman. Aku ingin punya kehidupan yang lebih bermakna lagi. Kemudian ayahnya menjawab, lalu bagaimana? Di sini kamu bisa berkarya. Kemudian Raden Katuhu meminta izin untuk keluar dari kerajaan Pajajaran. Tapi aku ingin keluar dari Pajajaran, ayah. Apabila terlalu lama di sini, aku tidak akan berkembang. Apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah itu memang keputusan yang tepat, Raden Katuhu? Iya, ayah. Aku sudah memikirkan bagaimana aku nanti hidup di sana. Kemudian selang berapa lama, ayah dan ibunya pun mulai berdiskusi dan menyetujui keputusan dari Raden Katuhu. Kemudian keesokan harinya, Raden Katuhu pun keluar dari kerajaan Pajajaran. Ia berjalan seorang diri, tidak ada prajurit yang menemani. Raden Katuhu pun terus berjalan sampai pada suatu tempat bernama Desa Buaran. Desa Buaran lebih dikenal Pabuaran. Dia sampai di tengah hutan, di tengah ladang Pabuaran. Kemudian dia bertemu dengan seorang petani yang bernama Ki Ageng Dewa. Kemudian dia bercerita dengan Ki Ageng. Dari mana asal usulnya, dia tidak menceritakan. Dia hanya menceritakan kalau dia hanya ingin hidup membantu Ki Ageng. Ki Ageng ini adalah seorang petani. Petani yang memiliki ladang luas dan sangat subur. Setiap hari Katuhu ini membantu Ki Ageng di ladang. Dia mencangkul, kemudian dia menebang pohon, menanam, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Ki Ageng, dia akan membantu dengan sepenuh hati. Ki Ageng pun sangat gembira dengan kerja dari Raden Katuhu. Karena Raden Katuhu ini masih sangat muda, pekerja keras dan sangat tangguh.
tenaganya pun sangat kuat ya. Kemudian suatu hari Raden Katuhu ini selalu berangkat dengan Ki Ageng. Namun setiap pulang dia menolak untuk pulang bersama Ki Ageng. Ki Ageng pun merasa ada yang aneh. Kenapa ya Raden Katuhu tidak pernah mau pulang bersamaku? Lalu Ki Ageng bertanya, apakah kamu siap pulang denganku? Katuhu menjawab, silahkan Ki Ageng pulang dulu, saya nanti saja. Kemudian Ki Ageng pun meninggalkan Raden Katuhu. Pada keesokan harinya, Raden Katuhu seperti biasa pergi bersama-sama ke ladang bersama dengan Ki Ageng. Namun kali ini Ki Ageng memiliki ide untuk membuat Raden Katuhu tidak tahu bahwa dia merencanakan sesuatu. Saatnya pulang, sore hari, kemudian Ki Ageng berpamitan dengan Raden Katuhu. Katuhu, aku pulang terlebih dahulu ya. Kemudian Katuhu menjawab, iya, silahkan Ki Ageng pulang dulu, saya nanti saja. Lalu pulanglah Ki Ageng. Ki Ageng pulang, kemudian ternyata dia bersembunyi di balik semak-semak di ladang yang luas sekali. Tidak ada yang melihat bahwa Ki Ageng sedang bersembunyi di situ. Kemudian Ki Ageng mendapati Katuhu sedang mengambil kayu bakar dan menumpuknya di tengah ladang. Setelah ditumpuk, kemudian dia bakar. Kemudian api menyala besar sekali ya. Kemudian setelah api besar itu sudah menyala, Katuhu melompat dan masuk ke dalam api tersebut. Api yang sudah membara. Kemudian Ki Ageng sangat terkejut, khawatir, cemas dengan keselamatan anaknya. Dia sudah menganggap Katuhu sebagai anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Kemudian Ki Ageng melihat setelah lama api itu padam, kemudian Katuhu muncul dari bara, sisa abu dan arang itu. Kemudian Katuhu berubah, wajahnya menjadi bersinar. Ki Ageng pun mulai terkejut dan dia segera berlari pulang. Kemudian menceritakannya kepada istrinya di rumah. Dia menceritakan dengan sangat gugup. Kemudian dia bercerita, Bu, anak kita sudah masuk dalam api. Kemudian istrinya pun sangat kaget, namun penasaran apa yang akan dijelaskan oleh suaminya. Terus bagaimana ayah, apakah dia selamat? Kemudian ayahnya menjawab, setelah api itu padam, dia kemudian muncul dengan wajah yang begitu bersinar. Kemudian mereka curiga, apakah Katuhu ini adalah jelmaan dari dewa? Kemudian istrinya memiliki ide, ayah, bagaimana kalau kita melapor saja kepada Adipati Wirasaba? Kemudian ayahnya menjawab, tenang ibu, jangan terlalu terburu-buru. Kita harus pikirkan secara matang. Kita harus mencari solusi yang terbaik. Tenang dulu, nafas dulu. Kemudian mereka berpendapat untuk pergi keesokan harinya. Kemudian ayah dari Katuhu pergi menemui
Adipati Wirasaba. Pada suatu hari yang cerah, Ki Ageng menemui Adipati Wirasaba. Dan setelah bertemu, Adipati Wirasaba ini adalah anak menantu dari Katuhu. Dia memiliki istri, Raden Katuhu memiliki istri bernama Rarawreksi yang merupakan anak dari Ki Ageng. Kemudian dia bergegas menceritakan kepada Adipati Wirasaba atau Adipati Surautama. Mohon maaf yang mulia, di sini saya mau bercerita mulia. Anak saya, anak angkat saya yang saya ambil karena dia sedang mengembara, kemudian dia masuk ke wilayah Buaran dan kemudian dia membantu saya untuk membantu di ladang. Kemudian saya ambil, angkat dia menjadi anak saya. Ada hal yang aneh pada anak saya yang mulia. Dia seringkali masuk ke dalam kobaran api besar. Namun saat dia keluar, wajahnya menjadi bercahaya sekali yang mulia. Kemudian Adipati Wirasaba tersenyum bahagia. Kenapa tersenyum bahagia? Karena dia akan mengangkat Katuhu menjadi anak angkatnya. Adipati Katuhu akhirnya diangkat menjadi anak angkat Adipati Wirasaba, yaitu Adipati Surautama. Begitu teman-teman cerita dari Bu Maya ya. Teman-teman, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kita sebagai manusia harus selalu berusaha mengasah diri, mencari ilmu, menjadi seseorang yang tangguh. Tidak boleh kita menjadi orang-orang yang lemah. Sekian dari Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita berikutnya.